Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang laju reaksi. Ini adalah bagian yang ketiga ya teman-teman. Kita akan bahas tentang faktor yang berpengaruh pada laju reaksi. Jadi kalau teman-teman mau mencari soal-soal yang terkait dengan laju reaksi, teman-teman bisa lihat di playlist laju reaksi ini. Ya, masih ada video-video yang lain yang terkait untuk soal-soal yang teman-teman akan kerjakan di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mempelajari tentang konsep laju reaksi dan perhitungannya, kita membahas juga tentang teori apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, secara umum laju reaksi itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ya, 3-nya adalah ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, makin besar laju reaksinya. Lalu yang kedua adalah luas permukaan sentuh. Ya, jadi kalau laju reaksi itu berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Sedangkan suhu itu juga jelas bahwa kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Ya, teman-teman kalau misalkan mengaduk gula itu dengan air panas dan dengan air dingin pasti lebih cepat yang dengan menggunakan air panas. Seperti itu ya, itu adalah pengaruh hal-hal yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian faktor apa saja yang mempercepat laju reaksi? Nah, ini kita bahas juga. Jadi, kita bisa memperluas permukaan atau dengan kata artian menghaluskan zat padat. Jadi, misalkan teman-teman punya gula yang berupa gula batu dengan gula pasir itu pasti lebih cepat larut kalau berbentuk gula halus ya seperti itu atau gula pasir. Lalu kemudian kita juga memperbesar konsentrasi atau memekatkan larutan. Kemudian memperbesar tekanan atau memampatkan volume gas. Dan kemudian menaikkan suhu ya. Karena menaikkan suhu itu akan memperbesar energi kinetik partikel. Dan yang kemudian adalah menambahkan katalis. Fungsinya katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi. Nah, khusus untuk suhu ya kita mendapatkan satu hitungan teman-teman, walaupun hitungan ini sederhana sekali. Jadi intinya kalau suhu dinaikkan sebesar delta T dan kecepatan naik sebesar N, maka jika suhu berubah dari T1 menjadi T2, kecepatannya akan menjadi N dikalikan T2 min T1 dibagi delta T dikalikan V awal. Tapi saya juga tidak menyarankan rumusnya harus dihafalkan karena sebenarnya teman-teman bisa gunakan logika saja. Nah, jadi misalkan seperti ini. Pada suatu reaksi, setiap kenaikan suhu 15 derajat Celcius, maka reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Nah, jika kecepatan reaksi pada 20 derajat Celcius adalah 1,2 dikalikan 10 pangkat minus 5 molar per detik, maka tentukan kecepatan reaksi pada 80 derajat Celcius. Ini sederhana banget teman-teman ya. Jadi, kita sudah tahu bahwa kenaikan suhunya adalah 15 derajat. Nah, di awal ketika diketahui pada 20 derajat itu V-nya adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5. Dan suhunya itu akan naik setiap 15 derajat. Berarti akan menjadi 35 derajat Celcius, akan menjadi 50 derajat Celcius, akan menjadi 65 derajat Celcius, akan menjadi 80 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini adalah kenaikannya ini adalah ditambah 15 ditambah 15 terus gitu ya. Dan sudah diberikan keterangan bahwa setiap kenaikan 15 derajat itu akan menjadi 2 kali lebih cepat. Artinya ini akan menjadi 2 kali. Gitu ya. Jadi ini akan menjadi 2 kali, berarti 2,4 dikali 10 pangkat minus 5. Di sini akan menjadi 2 kali lagi, 4,8 dikali 10 pangkat minus 5. Di sini akan menjadi 9,6 10 pangkat minus 5 dan sini 19,2 dikali 10 pangkat minus 5 molar per sekon. Ya, ini biasanya soal seperti ini juga tidak akan terlalu banyak banget kelipatannya teman-teman ya. Jadi cukup dasar ya, kamu tinggal kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya, seperti kayak deret bilangan ya teman-teman ya. Itu aja. Oke, berikutnya pada suatu reaksi setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius maka reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Ya, kenaikan suhunya setiap 20 derajat reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Jika waktu untuk menyelesaikan reaksi pada suhu 15 derajat Celcius adalah 15 menit. Nah, ini berarti kita bicara waktu ya, T. Itu 15 menit. Berapa lama waktu diperlukan untuk menuntaskan reaksi pada 75 derajat Celcius? Kita langsung saja buat kenaikannya. Kenaikannya adalah setiap 20 derajat. Berarti setelah 15 kita buat 35, kemudian 55, dan terakhir 75. Ya, seperti itu.
Nah, di sini kenaikannya adalah ditambah 20, ditambah 20, ditambah 20. Nah, kemudian ini adalah 3 kali lipat, 3 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu ya. Jadi 3 kali, 3 kali. Nah, cuman teman-teman perhatikan ini waktu ya, teman-teman. Bukan laju. Jadi kalau 15 menit 3 kali lipat ya berarti menjadi malah dibagi 3 di 5 menit. Kemudian di sini akan menjadi 5/3 menit. Di sini akan menjadi 5/9 menit seperti itu ya. Jadi pada 75 derajat itu lajunya waktu reaksinya adalah 5/9 menit saja ya. Kemudian nih, pada suatu reaksi berdasarkan tabel berikut hitunglah nilai X. Ini juga sama teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pada suhu 25 derajat itu lajunya 0,005. Jadi kita bisa tuliskan pada suhu 25 derajat itu lajunya 0,005. Sedangkan pada suhu 40 derajat lajunya 0,015. Jadi kenaikannya itu adalah 15 derajat dan ini menjadi 3 kali. Seperti itu. Artinya kalau kita teruskan ya kita buat kenaikannya 55 derajat karena kenaikan 15 ya. Berikutnya 70 kan. Seperti itu. Jadi ini kita buat kenaikan yang sama ya, ditambah 15, ditambah 15 gitu. Maka ini nanti juga 3 kali, ini juga 3 kali seperti itu. Jadi di sini menjadi 3 kalinya berarti 0,045, di sini 0,135 molar per sekon. Ya, artinya pada suhu 70 derajat lajunya adalah 0,135 molar per sekon. Nah, ini hitungan dasar, saya tidak menggunakan rumus, tapi rumusnya saya berikan supaya teman-teman nggak bingung ketika ada perbedaan metode dengan yang gurunya kasih ya. Jadi kita membahas soal ini dengan cara logik saja. Nah, lalu faktor berikutnya yang mempengaruhi laju reaksi adalah tentang katalis. Ya, ini biasanya keluar dalam teori. Nah, fungsi katalis ya itu adalah mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Dan katalis itu tidak ikut bereaksi. Artinya nanti setelah reaksi berlangsung katalis akan dikembalikan lagi ke wujud semula. Nah, grafik ini cukup penting teman-teman. Jadi kalau suatu reaksi tidak menggunakan katalis, itu maka dia membutuhkan energi aktivasi yang cukup tinggi, yang berwarna biru. Sedangkan setelah adanya katalis, itu energi aktivasinya menjadi turun, sehingga reaksinya bisa lebih cepat berlangsung. Ya, seperti itu. Jadi energi aktivasi itu turun karena adanya katalis, sehingga dengan adanya katalis itu reaksi lebih cepat berlangsung ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi sekaligus menutup pembicaraan kita tentang konsep laju reaksi. Oke teman-teman, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih.